Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nana? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sebelum saya memulai pembelajaran, alangkah baiknya saya absen dulu. Dini Safitri, Hadir Pak. Venita Eliza Ningrum, Hadir, Pak. Rahmawati, Hadir Pak. Luciana. Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, ketua kelas sekarang memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Oh, Dini ya. Coba Dini memimpin doa. Baik semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ada yang tahu hari ini Bapak akan mempelajari, eh, mohon maaf, memberi materi apa? Lupa, Pak. Belum tahu Pak. Wah, minggu kemarin kita sudah membahas apa? Lupa juga. Saya ingatkan ya. Hari ini akan saya berikan materi tentang teks berita. Apakah kalian sudah tahu teks berita? Apa teks yang isinya berita, Pak? Berisi informasi? Ya, benar, berisi informasi. Ada yang lain? Berisi berita terkini, Pak. Bisa juga, ada yang lain juga. Teks berita itu apa? Mungkin bersifat aktual gitu Pak. Ya, benar, aktual. Aktual itu apa? Ayo. Fakta. Fakta Pak, fakta. Iya benar. Siapa yang jawab fakta tadi? Oke, Pak. Saya Pak. Oh, ngaku semua ya. Oke. Eh, pernahkah kalian sudah pernahkah kalian membaca berita? Pernah. Pernah, Pak. Enggak, Hmm. Pengertian berita kalian sudah tahu? belum begitu tahu Pak. Oh, belum begitu tahu. Saya bacakan ya. Saya saya share screen dulu ya. Bentar, bentar. Apakah share screen-nya sudah masuk? Sudah. Sudah Pak. Oke, saya akan bacakan apa itu teks berita. Berita adalah laporan atau informasi tentang peristiwa terbaru yang disampaikan melalui media seperti surat kabar, televisi, radio, atau internet. Tujuan utama dari berita adalah memberikan informasi faktual tentang peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi kepada halayak umum. Itu adalah pengertian dari teks berita ya. Mohon maaf itu berita, pengertian dari berita. Untuk teks berita sendiri adalah jenis teks yang menyajikan informasi tentang peristiwa terkini atau penting yang sedang terjadi. Teks berita biasanya ditulis dalam gaya yang jelas, gaya bahasa yang jelas, langsung dan objektif untuk memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Nah, kan tadi kan sudah pengertian teks berita dan beritanya. Sekarang ada ciri-cirinya. Yang pertama ada objektif, kedua ada fakta, yang ketiga ada aktual, yang keempat ada jelas dan singkat, yang kelima penting, yang keenam ada 5W, 1H, yang ketujuh ada sumber yang jelas. Kalian sudah tahu fakta? Tahu, Fakta Pak. itu apa? Berisi kenyataan atau kenyataan yang terjadi. Nah, Rahmawati, bagus sekali. Yang ketiga ada aktual. Apa kalian sudah tahu aktual itu apa? Oh, yang terkini, saat ini, Yang terupdate. terkini. Benar sekali. Berita Benar terbaru. sekali, Luciana. Iya, benar, Rahmawati, berita baru. Kalau penting, pengertiannya apa? Berarti informasi yang dimuat dalam berita itu penting, Pak. Mhm. Jadi kalau informasinya tidak terlalu penting, tidak dimuat dalam berita ataupun Iya, teks berita. benar. Kalau tidak penting, tidak mungkin diangkat. Yang keenam ada 5W 1H.
atau singkatannya Adik Simba. Ada yang tahu Adik Simba? Saya tahu, Pak. Ya, Venita, apa? Apa, di mana, kapan, Ya, siapa, mengapa, dan bagaimana. wah, bagus sekali, benar sekali. Selanjutnya, ada unsur teks berita yang sudah dijelaskan Venita tadi ya, mengenai Adik Simba. Yang pertama ada apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Kapan? Dan bagaimana? Unsur teks berita ini yang pertama ada apa? Menurut kalian apa itu pengertiannya apa ya? Maksudnya di teks berita itu apa? Kalau di dalam berita. Misal, Apa yang sedang terjadi? iya Atau benar, kejadian apa? iya benar. Semisal apa yang terjadi di Kota Batu saat hujan, mungkin ada hujan, tanah longsor, kayak gitu. Terus kalau tabrakan biasanya mengandung unsur siapa atau who dalam bahasa Inggris. Di mana adalah tempat, mengapa itu bagaimana terjadi, kapan itu harinya, dan bagaimana terjadinya apa ya berita tersebut. Terus selanjutnya ada struktur teks berita. Pertama ada kepala berita. Pengertian dari kepala berita saya bacakan dulu ya. Bagian awal memuat informasi penting. Kepala berita menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Yang kedua ada tubuh berita yang berisi bagian isi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, yang terakhir ada ekor berita yang berisi bagian terakhir yang menyantumkan informasi tambahan. Sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa baku. Yang kedua, kata kerja mental. Yang ketiga, konjungsi temporal. Yang keempat, konjungsi penerang. Yang kelima, kalimat langsung. Oke, selanjutnya jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung atau straight news. Yang kedua ada berita opini atau yang disebut opinion news. Yang ketiga ada berita interpretif atau yang disebut interpretive news. Yang keempat ada berita mendalam atau yang disebut depth news. Yang kelima ada berita investigasi atau yang disebut investigation news. Yang pertama berita langsung. Pengertian berita langsung itu berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Yang kedua ada berita opini. Berita opini ini berisi laporan, pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau komentar terhadap suatu yang terpenting. Yang ketiga, berita interpretif. Berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, ada berita mendalam atau yang disebut depth news. Berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Yang kelima ada berita investigasi atau investigation news. Berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Sampai sini kalian sudah paham? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya ada contoh berita langsung. Di sini ada contoh berita langsung. Coba salah satu dari kalian bisa membaca, mewakili. Ada yang mau Saya, membaca? Pak. Ya, boleh Dini. Berita ini dibuat dengan rentan waktu antara peristiwa dengan penggalian data dan pelaporannya ke redaksi berdekatan atau secara tepat. Prosesnya tidak lebih dari 24 jam atau tidak lebih dari 2 hari. Jika diberitakan lebih lama lagi, maka berita tersebut sudah basi karena memang beritanya masih panas. Sudah, Pak. Ya, contohnya yang di bawah boleh dibaca. Evakuasi korban tanah longsor di perkebunan Teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terhambat medan berat berupa jalan menanjak, berliku-liku, dan berbatu. Pukul 16.00 Rabu 24
2. Evakuasi terpaksa dihentikan karena khawatir longsor susulan akan terjadi setelah hujan deras kembali mengguyur kawasan perkebunan tersebut. Hingga pukul 20.00, jumlah korban yang ditemukan dari timbunan longsor 19 orang dari 43 nama yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sebelum diserahkan kepada keluarga, korban yang ditemukan dibawa ke masjid setempat yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi longsor. Sumbernya dari Kompas. Oke, terima kasih untuk Dini Safitri. Jadi, apa yang membedakan berita langsung dengan berita yang lain? Ada yang bisa menjawab? Berita langsung itu pelaporannya cepat, Pak. Tidak sampai Iya, lebih dari 24 jam. Jadi iya beritanya benar. masih sangat hangat. Iya, bagus sekali Ramawati. Selanjutnya akan saya jelaskan ya. Contoh berita opini. Di sini jenis berita yang berdasarkan pendapat pribadi dari sudut pandang seseorang tentang suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau bisa juga berupa komentar terhadap suatu hal yang dianggap penting. Yang berhak memberikan opini adalah narasumber yang merupakan figur masyarakat seperti para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat, terutama yang berhubungan dengan suatu masalah atau peristiwa yang sedang dibahas. Contoh beritanya seperti ini ya. Dalam pembukaan UUD 1945, itu jelas bahwa Indonesia sebagai negara bertujuan untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Patut menjadi catatan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas karena menimbang bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan. Tentu saja, dari semua itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Jimili Asyidiki mendefinisikan UUD 1945 merupakan konstitusi kemanusiaan, yaitu undang-undang dasar yang mendasarkan diri pada filosofi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sumbernya dari tegar.id. Jadi, contoh berita opini dengan berita lain pembedanya ada di mana? Ada yang tahu? Pembeda dari berita opini dan berita lain? Adanya komentar dari narasumber, Pak. Iya, benar sekali. Di situ tentu ada narasumber yang beropini ya, seperti Jimili Asyadiki. Nah, itu sebuah eh, perorangan atau DPR ya. Oke, selanjutnya ada contoh berita mendalam atau yang disebut deep news, juga sebagai tulisan yang memuat laporan yang hendak diberitakannya, memiliki nilai berita yang berat karena lebih spesifik, baik dari segi fakta, penggalian data, dan dampaknya kepada masyarakat umum. Proses penggalian data untuk teks berita ini memerlukan perencanaan, persiapan matang, dan analisa yang mendalam. Prosesnya bisa melalui pencarian secara langsung di lapangan maupun mulai dari data-data yang sudah tersebar, lalu hanya perlu menganalisanya. Ini adalah contoh berita mendalam. Banyaknya pengangguran dengan latar belakang pendidikan tinggi atau sarjana DIY diakibatkan karena minimnya pilihan bekerja di DIY dan tidak semua sarjana menyukai. Jika dibandingkan dengan latar belakang pendidikan dasar, kesan pertama melihat jumlah pengangguran berdasar pendidikan didominasi oleh yang berpendidikan tinggi. Sebetulnya lulusan universitas cukup tinggi dibanding SD, bahkan seperempat atau sepertiga lebih banyak lulusan universitas, ujar Bambang. Oke, selanjutnya ada contoh berita investigasi. Investigasi news merupakan berita yang mengembangkan sebuah berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Contohnya, investigasi yang populer, seperti ketika wartawan menginvestigasi ulang area lokasi Doli di Surabaya, karena banyaknya desas-desus bahwa lokasi Doli aktif kembali, meskipun pada nyatanya Doli sudah ditutup bertahun-tahun yang lalu. Tabungan 5 nasabah BR. Yang selanjutnya ada contoh berita investigasi, saya bacakan dari kompas.com. Di sini ada tabungan 5 nasabah BRI tiba-tiba terkuras dari investasi, ternyata korban skimming.
Sebanyak 5 nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI cabang Bojonegoro, Jawa Timur kehilangan tabungan hingga belasan juta rupiah. Para nasabah telah melaporkan kejadian itu ke BRI cabang Bojonegoro. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks berita. Saya bacakan lagi, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis berita yang akurat. Yang pertama, menemukan peristiwa atau kejadian untuk dijadikan sebagai bahan berita. Semisal ada kejadian apa di area tersebut bisa dijadikan teks berita. Yang kedua, teknik pengumpulan informasi. Teknik pengumpulan informasi ini seperti wawancara, menulis. Yang ketiga, ada mencatat hal-hal penting. Hal-hal yang penting itu bisa kita tulis dalam sebuah laporan. Yang keempat, ada membuat kerangka berita. Yang tadi sudah disebutkan Mbak Venita, adik Simba, maaf. Yang kelima, ada menulis teras berita. Yang keenam, ada menulis isi berita. Yang ketujuh, ada penyuntingan berita. Yang terakhir, sekian dari saya. Selanjutnya, saya berikan, tolong dibaca ya semuanya yang sudah saya share di kolom deskripsi, berita yang saya berikan tadi. Tolong masing-masing siswa untuk membaca. Dan saya kasih waktu 5 menit. Oke, saya tunggu waktunya 5 menit untuk membaca berita yang saya berikan di kolom deskripsi. Kalau sudah dibaca teks beritanya, nanti ngomong ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah semua ya? Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Boleh Bapak tanya ya. Yang pertama, yang sudah kalian baca tersebut, apa yang terkenal di Kota Batu? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Yang Iya, terkenal Venita? di Batu itu, kalau dari buah-buahannya itu ada Ya. apel, Pak. Iya, benar sekali. Ada buah-buahan. Yang kedua ada apa lagi? Ada yang mau jawab? Tempat Mau Venita wisatanya, lagi? Pak. Boleh. Iya, ada apa? Ramawati? Tempat wisata. Tempat Karena di Batu wisatanya. banyak sekali tempat wisata. Iya, benar sekali. Banyak tempat wisatanya. Ada yang mau menjawab lagi? Saya, Pak, Songgoriti, Pak. Ya, Dini Sapitri. dikenal dengan kota dingin, Pak. Iya, benar. Dikenal dengan kota dingin. Biasanya kalau liburan pasti ke sana ya. Iya, Pak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Tempat wisata apa yang paling bersejarah di Kota Batu? Ada yang mau menjawab? Tempat bersejarah loh ya, bukan pariwisata. Tempat bersejarah. Songgoriti, Ada yang Pak. mau Tapi saya nggak menjawab? pernah ke sana. Iya, Lucy, berapa tadi? Iya, Mau jawab? iya, Songgoriti, Pak. Songgoriti. Tempat bersejarahnya di mananya ya, Mbak? Itu pemandiannya karena sudah terkenal dari zaman bersejarah, dari zaman-zaman Pemandiannya dulu, ya, Pak. benar Tapi saya nggak pernah ke sekali. sana, Pak. Oh iya, enggak apa-apa, sudah dijelaskan. Eh, ada yang lain? Apa cukup itu saja? Sudah, Pak. Cukup itu Sudah ya, saja. sudah cukup. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apakah perekonomian masyarakat juga terangkat di daerah tersebut? Ada yang mau menjawab? Menurut saya, iya, Pak. Ya, Ramawati. Apa alasannya? Tadi kan saya menjawab kalau yang terkenal di Batu itu wisatanya. Jadi Ya, kalau saya beberapa kali liburan ke sana kan ke tempat wisata itu juga banyak ditemukan orang-orang atau warga lokalnya berjualan, Pak. Jadi iya benar kemungkinan sekali. besar perekonomian di daerah Batu juga terangkat dari adanya wisata. Ya, Itu menurut saya, Pak. ya baik. Terima kasih untuk Rahmawati. Iya benar sekali. Di Kota Batu terkenal dengan kota wisatanya dan kota bersejarahnya ya. Termasuk dengan perekonomiannya juga terangkat secara tidak langsung. Karena di sana juga ada yang berjualan tentang buah-buahan atau sebagainya. Oke, sekarang akan saya berikan lembar LKPD yang sudah saya share di kolom deskripsi. Mungkin nanti kalian bisa kumpulkan di link yang sudah saya share. Berhubung waktunya sudah mepet, mungkin di lain waktu kita akan membahas selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya bertanya. Adik Simba, Adik Simba, apa itu adik Simba? 5W1H. 5W1H. Yang terdiri dari apa? What, Apa, di apa, mana, di mana, siapa, kapan, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, Pak. bagaimana. Benar sekali, Rahmawati. Selain itu, kalian sudah mendapatkan apa aja tadi selain adik Simba? Struktur, Pak. Struktur berita dan macam-macam
berita. Ciri-ciri berita. Iya, benar sekali. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Sehat-sehat ya, Pak. Sehat-sehat. Ya, Ya, Pak. Pak. Amin.